Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di Big Different episode yang baru, di mana di sini saya akan menceritakan tentang hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama saya memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya mau bercerita tentang sistem. Nah, tentu sebuah usaha, sebuah perusahaan tentu pasti memiliki sistem. Pertanyaannya adalah sistem yang seperti apa yang Anda miliki, saya miliki. Tiap-tiap orang tentu punya ketertarikan, tentu punya opini yang berbeda-beda. Saya pun juga sama. Nah, buat saya, sistem adalah sesuatu hal yang untuk bisa memastikan karyawan mengerjakan sesuatu dengan benar, tapi bukan membatasi kinerja mereka. Saya ulang, buat saya, sistem adalah sesuatu yang untuk bukan batasi sih. Sistem adalah sesuatu untuk bisa memastikan karyawan melakukan pekerjaannya dengan benar, tapi bukan membatasi kreativitas mereka. Nah, kenapa saya ingin ceritakan ini? Karena beberapa hari yang lalu, saya lupa, mungkin hari Selasa kali ya, saya dengar cerita bahwa salah sebuah perusahaan itu menerapkan sistem yang totally different. Dan singkat cerita, saya gali kenapa kok perusahaan ini bisa menerapkan sistem yang totally different dari sebelumnya. Ternyata mereka memakai sebuah jasa konsultan, dan mungkin dari konsultan itu menerapkan begini begitu, melihat permasalahannya begini begitu, dan akhirnya mereka merubah banyak sistemnya sehingga diharapkan perusahaan itu bekerja lebih bagus. Nah, kalau Anda sekarang tanya hasilnya gimana, lebih bagus nggak? Saya nggak tahu, karena saya nggak tahu keuangan mereka sebelumnya gimana, sekarang bagaimana, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah keluhan dari si karyawan yang bekerja, yang mengalami dua sistem yang berbeda, itu begitu drastis. Nah, saya kenal si karyawan ini cukup lama, jadi saya tahu dari dia lama dengan menggunakan sistem berbeda, kinerjanya cukup bagus menurut saya ya. Dari ceritanya dia itu cukup bagus. Sekarang dengan sistem yang baru, dia banyak berkeluh kesahnya. Dia mengeluh karena terlalu dibatasi, jadi nggak fleksibel, sehingga yang dia berikan itu jadi ya gitu deh, agak-agak terbatas, sehingga dia jalani apa adanya. Dan dari ekspresi mukanya, saya bisa tahu bahwa dia saat ini sedang kondisi stres, karena tertekan, entah karena sistemnya, entah karena manajernya, entah ada masalah, saya nggak tahu. Yang pasti ketika dia cerita seperti ini, ekspresi mukanya itu tertekan, stres. Nah, hal yang ingin saya bagikan hari ini adalah saya coba membandingkan dengan sistem yang saya pakai. Tadi saya sudah cerita, saya punya sistem, yaitu untuk memastikan karyawan itu bekerja dengan benar, tapi tidak membatasi mereka. Jadi, sistem yang saya terapkan terus terang itu boleh dibilang tidak ketat. Banyak rule-rule yang mungkin bisa di bypass. Nah, secara kalau dari kacamata sistem, dan kebetulan saya orang IT dulunya, jadi saya tahu secara sistem itu sebenarnya nggak boleh, karena kalau sesuatu sistem itu bisa di bypass, besar kemungkinannya itu terjadi kesalahan. Saya tahu, tapi satu hal yang kenapa saya menerapkan ini, satu hal yang saya dapatnya adalah ketika manusia tidak terlalu dibatasi, tapi hanya kita giring untuk dia mengerjakan sesuatu yang benar, dia bisa melakukan sesuatu yang lebih, dengan catatan dia termotivasi. Jadi ketika orang dibatasi, dikekang dengan sistem yang begitu ketat, biasanya mereka kewalahan. Dan ketika mereka mau melakukan lebih, mereka biasanya terbentur dengan sistem ini. Tapi sebaliknya, kalau di tempat yang saya terapkan, saya punya sistem tapi tidak begitu ketat, sehingga mereka bisa bereksperimen. Hasilnya gimana? Saya bisa katakan saat ini ya, hasil yang saya terapkan cukup bagus. Kenapa? Karena 2-3 hari yang lalu, salah seorang karyawan saya tiba-tiba datang, dan dia memberikan sesuatu ide yang nggak kepikiran buat saya, tapi saya rasa itu bagus. Nah, saya gali, waktu ngobrol, waktu dia nyampaikan idenya apa, saya gali, ternyata dia bisa berpikir seperti ini kembali, karena tadi dia tahu sistemnya di perusahaan harus begini begitu, job desk-nya begini begitu, tapi karena saya tidak total membatasi, dia bisa thinking out of the box. Nah, dia bisa memberikan ide yang bagus. Ya, saya sih senang, karena ketika karyawan saya, tim saya bisa memberikan sesuatu yang bagus seperti itu, berarti itu adalah tanda, satu, dia punya hati untuk perusahaan, dan yang kedua, itu mempermudah kerjaan saya, karena saya tidak perlu memikirkan seorang diri, dan semakin banyak kepala yang berpikir, tentu kreativitasnya itu semakin bagus, sehingga saya senang seperti ini. Nah, jadi kata kuncinya untuk saat ini ya, saya bisa bilang hal yang saya terapkan itu mungkin lebih bagus dari sisi kreativitas, karena ketika saya tidak terlalu membatasi, saya membiarkan mereka bereksperimen, mereka bisa mengeluarkan ide-ide yang kadang saya nggak kepikiran, sehingga itu bisa memajukan. Hasilnya gimana?
Kalau yang saya cerita tadi, yang ide yang baru belum tahu karena belum dijalankan, tapi nggak sampai 1 bulan sih, mungkin 2-3 minggu sebelumnya itu ada salah satu tim saya juga memberikan ide untuk melakukan COD dan sebagainya, dan lumayan loh hasilnya, penjualannya meningkat cukup bagus hanya karena COD itu. Padahal kalau secara sistem COD itu repot, karena begitu barang dikirim, kalau diterima dan dibayar baru uangnya masuk. Kalau enggak, returnnya kan banyak, dan secara sistem pencatatan keuangannya itu susah. Tapi karena kembali tadi sistem saya tidak terlalu ketat, jadi cuma rule untuk memastikan mereka benar, tapi tidak terlalu ketat sehingga mereka bisa berpikir ide seperti itu, dan hasilnya lumayan. Penjualannya itu meningkat, kalau persentase sekitar, saya kalau nggak salah itu 20 sekian persen, hanya karena sistem COD itu. Nah, jadi hal yang ingin saya bagikan hari ini adalah, ya sistem itu bagus. Saya juga menganut sebuah usaha harus punya sistem. Tapi pertanyaannya adalah, sistem seperti apa yang kita buat? Apakah kita membuat sistem yang begitu ketat sehingga karyawan itu tidak bisa melakukan sesuatu di luar sistem, atau kita mempunyai sistem yang bagus tapi juga memacu mereka untuk fleksibel? Nah, kalau dari saya sebenarnya ada rahasia keduanya, kenapa kok si karyawan mau thinking out of the box. Yang satu tadi kan tahu karena mereka tidak terlalu dibatasi sehingga mereka bisa bereksperimen. Yang kedua, sebenarnya karena mereka, kata kuncinya saya sebutkan sih, sebenarnya karena mereka merasa memiliki perusahaan ini. Dan itu bukan hanya tentang sistem tapi tentang leadership. Jadi ketika leadership kita bagus, mereka merasa dihargai, mereka merasa memiliki perusahaan ini, mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih daripada job desk-nya mereka. Nah, jadi tidak hanya tentang sistem, ya sistem itu bisa membatasi, bisa enggak, tapi tentang leadership-nya juga. Tapi hari ini saya fokuskan pada sistem sih. Karena belajar dari pengalaman orang yang saya ceritakan tadi, dulunya sistemnya tidak begitu ketat, dia enjoy, dia happy, kinerjanya cukup bagus. Sekarang dengan sistem yang baru yang begitu ketat, kelihatan sekali dia stres. Dan waktu saya tanya terus, kerjaanmu gimana? Ya segitu deh, jawabannya gitu. Jadi kalau saya sih dengar kalau ya gitu deh, itu berarti sesuatu yang nggak bagus. Nah, dari situ baru saya menarik kesimpulan bahwa oke, sistem bagus, tapi kalau sistem itu terlalu ketat sampai tidak membebaskan manusia untuk bereksperimen, itu ada tanya. Dan biasanya sistem yang begitu ketat ini itu yang dikeluarkan oleh para pimpinan, para konsultan, yang tujuannya adalah supaya bisnis Anda running dengan sendirinya. Nah, kata-katanya indah. Tapi kalau saya sih, ya karena saya berbeda, saya tidak suka seperti itu. Oke, bisnis harus bisa running tanpa kita, tapi kita tidak bisa meninggalkan bisnis. Karena banyak faktor lah, ya itu nanti deh materi yang selanjutnya. Oke, jadi yang hari ini saya bagikan, yang saya ceritakan adalah tentang sistem. Kita perlu sistem, ya semakin bagus sistem kita, tentu operasional juga semakin bagus. Tapi ketika terlalu berlebihan, terlalu membatasi, nah hati-hati nih. Ada kemungkinan karyawan jadi nggak nyaman karena begitu terikat, mereka stres, jadi mereka tidak bisa memberikan yang lebih. Oke, sampai sini dulu materi hari ini dan sampai jumpa di minggu depan.